Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap kita semua. Saya bersyukur karena pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya hari yang dimulai bersama-sama dengan pribadi Tuhan akan menjadi hari yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan kepercayaan, penuh dengan pengharapan. Karena kita percaya orang yang memulai hari bersama dengan Tuhan adalah orang yang tetap kuat berdiri menghadapi setiap badai hidup di sepanjang hari tersebut. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk ayo renungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu. Amin saudara. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat, bersama-sama melayani dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga setiap umat Tuhan lainnya juga turut boleh menerima berkat-berkat Tuhan, turut dikuatkan, turut diteguhkan imannya, bahkan turut terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami bersyukur sebab kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Itu sebabnya hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya mau bagikan buat setiap kita di dalam Kejadian pasal 8. Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Ini adalah peristiwa di mana Nuh bersama dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, anak-anak istrinya keluar dari Bahtera setelah sekian lama terapung-apung di atas air, ya kan? Alkitab catat begini, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, istrinya dan istri anak-anaknya, dan segala binatang liar, binatang melata, segala burung, semua yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah semua dari Bahtera itu. Ayat 20 perhatikan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh Nuh ketika keluar dari Bahtera adalah apa saudara? Mendirikan mezbah, membangun mezbah. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambil beberapa ekor lalu ia persembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Mezbah yang dibuat oleh Nuh dan korban bakaran, korban sembelihan yang ditaruh, yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mezbah adalah tempat korban persembahan. Di atas mezbah tersebut ditaruh binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, dibakar, dan pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban bakaran, korban-korban sembelihan, karena Yesus Kristus sudah menggantikannya sebagai anak domba Allah, menggantikan setiap korban-korban penghapus dosa, korban-korban sembelihan. Yang hari ini perlu kita lakukan adalah korban ucapan syukur. Sama-sama bilang sama saya harus mengucap syukur. Makanya dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 bilang begini, sebab itu marilah kita
oleh Dia, oleh Allah senantiasa mempersembahkan korban. Bukan lagi korban bakaran, bukan lagi korban binatang, tapi korban syukur. Sama-sama bilang sama saya, korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita bersyukur, itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Kita bersyukur buat segala sesuatu yang kita terima, itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya sebagian besar bangsa Israel tidak masuk dalam janji Tuhan untuk menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya, dikarenakan apa? Terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak bersungut-sungut, terlalu banyak komplain. Sampai akhirnya mereka tidak mengalami janji Tuhan. Bangsa ini mengeluh, bangsa ini bersungut-sungut, sudah dikasih dalam Tuhan. Yang Tuhan rindukan itu sebagai korban adalah korban syukur. Makanya hal ini dituliskan lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus buat saudara dan saya. Apa itu? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Wow, jelas. Kalau kita ditanya apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sederhana, bersyukur. Dengan bersyukur, engkau memuliakan nama Tuhan. Dengan bersyukur, engkau menyenangkan hati Tuhan. Dengan bersyukur, engkau menghadirkan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Hari ini yang menjadi pertanyaan kita. Sudahkah kita bersyukur? Banyak hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita, saudara. Dan ketika kita bersyukur, kita sedang memberikan korban kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita sedang memberikan suatu persembahan kepada Tuhan. Bersyukur. Dan Tuhan lihat dari dalam hati kita yang paling dalam. Tuhan bisa lihat apakah engkau benar-benar bersyukur dengan kehidupanmu saat ini. Maukah kita bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara? Maukah kita bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, kita sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan gak minta korban hewan lagi kok. Tuhan gak minta korban bakaran lagi, no. Sederhana, yang Tuhan minta cuma korban syukur dengan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut. Saya mengerti hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Saya mengerti mungkin hari-hari ini kau sedang bergumul kepada suami, kau bergumul buat istri, kau bergumul buat usaha, pekerjaan, bahkan kesehatan. Tapi kalau kita mau lihat, selalu ada hal yang bisa saja kita syukuri. Selalu ada saja hal yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau melihat kesusahannya, penderitaannya, atau yang kita mau lihat justru pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan buat dalam hidup kita. Itu pun kita yang memutuskan. Sehingga akhirnya dalam hati dan hidup kita terus lahir ucapan syukur. Tahukah saudara, ketika engkau bersyukur, Tuhan tersenyum melihat engkau. Tahukah saudara, ketika kita bersyukur, kita menyenangkan hati Tuhan, karena itu menjadi dupa yang berbau harum yang naik di hadapan Tuhan. Kita cuma bilang, Tuhan terima kasih buat hari ini. Kita cukup bilang, Tuhan terima kasih buat berkat kekuatan untuk saya bisa menghadapi pergumulan sampai hari ini. Sekalipun pergumulan ini belum selesai, tapi terima kasih Tuhan, kau kasih aku kekuatan. Terima kasih Tuhan, kau kasih aku kesanggupan untuk aku menghadapi suamiku kepala batu. Tuhan terima kasih, engkau kasih aku kesanggupan, kemampuan untuk menyikapi apa yang baik, menghadapi istriku yang keras kepala. Tuhan terima kasih buat kesanggupan untuk aku tetap terus bertahan mengimani hal-hal yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, jangan pandang masalahmu, karena ketika engkau hanya memandang masalah, pergumulan, bahkan orang-orang yang menyakitimu, maka hatimu akan dipenuhi dengan persungutan, pengeluhan, dan tidak ada lahir ucapan syukur yang kau persembahkan kepada Tuhan. Tapi mulai hari ini, ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Maka hatimu akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Menjadikan hidupmu mempersembahkan korban kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengeluh, kami hanya bersungut-sungut, kami hanya komplain, kami penuh dengan ketidakterimaan dengan keadaan. Tapi hari ini kami belajar
bahwa ketika Nuh keluar dari bahtera, yang pertama kali Nuh buat adalah membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Betul, hari-hari ini kami tidak lagi mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, korban-korban binatang. Tapi hari ini kami mau mempersembahkan sebagai persembahan kami, sebagai syukur kami kepada Tuhan. Buat segala sesuatu yang Tuhan berikan, buat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan melihat, sehingga lahir ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa juga buat umat-Mu yang hari-hari mengalami goncangan, yang hari-hari mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membuka jalan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Miliki hati yang bersyukur. Dengan bersyukur kita menyenangkan Tuhan. Dengan bersyukur kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.